makna dari penyampaian. Jadi orang itu atau seorang guru atau seorang ustadz itu ketika mereka itu menyampaikan firman-firman Allah atau menyampaikan terhadap apa yang sedang disampaikannya adalah sebuah kebenaran-kebenaran atau kebaikan-kebaikan, itu terkadang memang harus menarik hati terhadap orang yang disampaikan, benar nggak? Jadi ketika kita itu berdakwah atau kemudian pada saat kita itu berkhutbah atau menjelaskan atau menyampaikan sesuatu ilmu, itu terkadang kita harus mempunyai trik-trik atau strategi dalam menyampaikan, strategi dalam berdakwah. Itu kebanyakan yang dipakai oleh kita itu, para penyampai di Indonesia itu, di negara kita itu, maknanya harus menarik. Ketika suatu dakwah atau khutbah atau pidato itu tidak menarik, maka akibatnya kita akan mengantuk pada saat kita itu mendengar apa yang sedang mereka bicarakan atau mereka sampaikan. Itu kan ketika isi pidato atau isi khutbah itu sudah tidak menarik, maka akhirnya kita akan bosan, seperti itu kan. Kemudian kita malas-malasan mendengar atau bahkan cenderung mengantuk atau merasa tidak nyaman ketika mendengar seseorang itu menyampaikan khutbahnya ketika khutbah itu tidak menarik. Paham? Jadi ini maksudnya bukan pada masalah ketika apa yang dia sampaikan itu benar atau tidak, tetapi ini masalah menarik atau tidak menarik. Paham? Ini kan bagaimana cara seorang dai atau ustadz itu mengambil hati makmum ketika mereka ini mendengarkan khutbah. Itu kan berbagai macam cara mereka implementasikan agar orang-orang yang disampaikan itu menarik, kemudian mengikuti dan merasa nyaman. Atau ketika waktu itu kan panjang, ini suatu bahasan atau suatu penyampaian itu akan kita rasakan itu waktunya akan menjadi cepat begitu ketika khutbah itu menarik, benar gak? Ketika kamu itu menarik atau tertarik dengan apa yang disampaikan oleh dai, itu pasti waktu akan terasa cepat. Tetapi ketika kamu itu tidak merasa tertarik dengan apa yang disampaikan, maka waktu akan menjadi lama atau panjang. Ini kan tugas dari seorang dai atau ustadz itu kan menyampaikan kebenaran-kebenaran. Dalam menyampaikan kebenaran itu, bagaimana cara mereka itu menyampaikan agar kita tidak merasa bosan. Akhirnya ini kan melihat momen gitu ya. Ketika momennya itu, maknanya ketika orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan itu adalah dari golongan atau kumpulan orang-orang yang dalam artian pikiran-pikiran mereka itu tidak seperti pikiran-pikiran para dosen atau mahasiswa. Itu akhirnya seorang dai ini akan lebih banyak melucu, ya enggak? Jadi ini merubah makna. Jadi morfologi ketika kebenaran-kebenaran itu yang harus disampaikan, tetapi ternyata kaum atau golongan tersebut menginginkan hiburan, paham enggak? Jadi ketika dai atau ustadz atau penyampai itu atau motivator itu dia menyampaikan dengan cara-cara stand up komedi, maka sepanjang pidatonya itu akan menjadi sebuah tawa gitu yang panjang. Itu kan akhirnya kan maknanya tidak sampai, tetapi apa yang mereka tahu atau apa yang mereka butuhkan itu adalah kebahagiaan, paham ya? Nah ini kan sering diabaikan kan, ketika makna-makna kebijaksanaan itu harus disampaikan dengan cara stand up komedi. Itu kan siapa dai atau ustadz di Indonesia itu yang menyampaikan dengan cara-cara stand up komedi, itu akhirnya posisinya atau derajatnya akan sama dengan pelawak. Anwar Zahid ya, bisa Anwar Zahid. MH Ainun Najib itu kan
ketika aku itu mendengar apa yang beliau sampaikan itu, tidak jarang aku itu sedang membayangkan itu mendengar suatu hiburan dalam bentuk stand up komedi begitu kan. Banyak sekali kan yang seperti itu kan. Kemudian ada lagi ustadz atau dai itu yang menyampaikan apa yang beliau sampaikan itu mengenai makna halal dan haram. Ini kan paling laku pada saat atau kondisional di hari ini tuh, makna halal dan haram itu paling laku gitu loh. Apa saja kan akan menjadi menarik ketika itu yang dibahas adalah halal dan haram. Tetapi Al-Quran atau firman-firman Allah itu adalah hikmah atau kebijaksanaan ketika tidak bisa disampaikan dengan cara stand up komedi. Itu Al-Quran, firman-firman Allah itu harus disampaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi ini karena kefahaman yang tinggi terhadap firman-firman Allah yang dituliskannya di dalam Al-Quran itu memang harus difahami dengan dalam keadaan hening atau konsentrasi yang tinggi, tidak dengan bercanda-canda seperti itu. Ini makanya akhirnya mereka itu akan melupakan hakikat dari firman-firman Allah itu ketika mereka itu suatu pengajian yang dibungkusnya sebagai retorika begitu kan, sebagai analisis kebijaksanaan atau akal logika. Itu kadang mereka melupakan hakikat dari makna Al-Quran itu yang harus disampaikan. Makna-makna dari firman-firman Allah itu harus dengan keadaan tenang. Jadi kan ini sering sekali ayat-ayat Allah itu tidak sampai kepadamu itu karena ketika disampaikannya itu dengan cara atau gaya stand up komedi tersebut. Paham gak maksud saya? Ini kan bagaimana cara kita itu ketika kita itu menyampaikan firman-firman Allah atau menyampaikan kebijaksanaan, menyampaikan ilmu pengetahuan itu, bagaimana caranya orang-orang yang sedang mendengarkan kita itu tertarik begitu. Ketika suatu kumpulan itu berada di depan kita, kemudian ada salah satu saja yang mengantuk atau memperlihatkan gesturnya itu gelisah, itu berarti apa yang kita sampaikan itu tidak akan masuk ke dalam hati mereka begitu. Ini perlu diperhatikan itu. Tetapi kan kadang ustadz itu atau dai atau penyampai itu akan merasa dilecehkan ketika ada seseorang yang tidur atau ngobrol sendiri. Itu kan mereka akan marah. Itu kan sebenarnya bukan salah orang yang mengantuk atau mengobrol sendiri, tetapi harusnya dia harus melihat kepada cara dia menyampaikan itu. Ketika apapun yang kamu sampaikan itu menarik hati atau membuat konsentrasi terhadap orang-orang yang mendengarkan, itu berarti makna isi dari ceramahmu itu indah dan bijaksana, bagus seperti itu. Tetapi ketika ada salah satu saja yang tidak konsentrasi atau mengantuk atau ngobrol sendiri, itu dipastikan apa yang kamu sampaikan belum tentu menarik orang-orang yang mendengarkan. Jadi jangan marah ketika kita itu ceramah atau menyampaikan sesuatu tetapi ada beberapa orang itu yang masih mengantuk atau ngobrol sendiri. Itu berarti makna dari kesalahan kita dalam menyampaikan. Itu kan ketika Rasulullah itu setelah berdakwah begitu kan, kadang Rasulullah itu kan ketika masih ada orang yang belum paham atau kemudian masih ada yang mengantuk, itu Rasulullah akan bertanya kepada Allah begitu loh, atau bertanya kepada dirinya sendiri untuk memperbaiki dakwahnya. Dakwah saya tadi itu kurang apa ya? Ada yang salah nggak? Sehingga orang-orang tadi tidak paham terhadap apa yang saya katakan. Malah ada orang-orang yang mengantuk, atau malah ada orang yang meninggalkan ketika Rasulullah itu berdiri menyampaikan ideologinya sebagai hakikat makna dari kebijaksanaan ayat-ayat atau firman-firman Allah. Itu Rasulullah akan melihat kepada dirinya sendiri, introspeksi terhadap dirinya sendiri, bukan malah menyalahkan atau menyuruh orang-orang itu untuk konsentrasi begitu loh. Paham nggak? Tetapi kan makna hakikat atau situasi atau kondisional di hari ini itu kan ketika seorang guru atau ustadz itu menyampaikan
ada yang rame atau ada yang ngantuk itu kan marah dia. Kamu tidak memperhatikan apa yang sedang saya sampaikan, kan gitu kan. Itu berarti apa yang dia sampaikan itu tidak menarik hati orang yang mengantuk dan ngobrol sendiri. Itu harusnya kita segera berkaca terhadap diri sendiri, introspeksi. Oh, apa ya yang membuat mereka itu tadi ngantuk, gitu loh maksudnya, paham ya? Jadi jangan menyalahkan orang yang kamu sampaikan, tetapi introspeksilah terhadap dirimu sendiri. Kenapa masih ada orang yang mengantuk atau ngobrol sendiri ketika kamu menyampaikan ideologimu sebagai kebenaran atau kebijaksanaan, paham?